Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga yang menonton tayangan ini diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Bani Israel adalah umat yang diberi banyak karunia oleh Allah dibanding umat-umat lain semasa mereka. Namun, mereka kurang bersyukur dan sering membangkang. Berulang kali mereka menyaksikan bukti-bukti keagungan Allah, tapi iman mereka sering terjungkal. Sehingga wajar sekali Nabi Musa berbicara dengan mereka untuk terus mengingat nikmat dan karunia Allah yang banyak kepada mereka. Sebab, beliau telah membersamai mereka dalam banyak ujian dan pemberian Allah, dan mereka seperti tidak berubah-ubah juga. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dijadikannya kalian orang-orang merdeka, dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat lain.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 20. Dari bahasanya, nampak sekali Nabi Musa sangat kasihan kepada kaumnya Bani Israel yang sudah sering bolak-balik di hadapan kebenaran. Sebab, beliau telah merasakan dan mengalami sikap nyinyir kaumnya selama dalam perjalanan iman beliau bersama mereka. Bani Israel telah mengetahui dan menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Musa mengalahkan Firaun dan para tukang sihirnya. Lalu Nabi Musa berhasil menyelamatkan mereka dari kehinaan dan ketertindasan di bawah kekuasaan Firaun. Beliau bawa mereka selamat keluar dari Mesir. Lalu dengan izin Allah, mereka selamat menyeberang Laut Merah setelah mereka saksikan mukjizat Nabi Musa membelah laut, dan Firaun bersama bala tentaranya mati tenggelam. Akan tetapi sesampai di seberang, mereka lihat sekelompok kaum menyembah berhala. Mereka ingin pula punya Tuhan seperti kaum tersebut. Mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buat pula lah bagi kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka." Tak lama setelah itu, mereka ditinggal beberapa hari oleh Nabi Musa karena pergi menghadap Allah ke Bukit Sinai. Lalu mereka pun berbuat aniaya. Mereka sembah pula Tuhan baru berupa sapi yang dibuat oleh Samiri dari emas. Mereka katakan pula, "Ini Tuhannya Musa yang sedang pergi." Lalu Nabi Musa menyuruh mereka tobat kembali. Kemudian pernah pula mereka meminta untuk melihat Allah secara langsung. Akibatnya, mereka disambar petir dan mati seketika. Kemudian Allah hidupkan mereka kembali agar mereka mau bersyukur. Kemudian Nabi Musa pernah pula memberi mereka air segar yang muncul dari sebuah batu yang dipecahkan Musa di kawasan padang pasir yang luas. Dan mereka mendapat makanan khusus lagi istimewa dari Allah, berupa mana dan salwa. Tiba-tiba mereka rindu pula makanan mereka ketika di Mesir, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang. Mereka meminta tukar mana dan salwa dengan makanan di negeri Mesir. Mereka bernostalgia pula dengan kehidupan mereka di Mesir yang dulu penuh dengan kehinaan dan ketertindasan. Sangatlah tepat kiranya Nabi Musa kembali menyuruh mereka untuk mensyukuri berbagai nikmat Allah yang telah tercurah kepada mereka. Allah utus para nabi dari kalangan mereka. Semenjak Nabi Ibrahim, Allah berikan mereka kehidupan yang layak dengan mempunyai istri, anak keturunan dan tempat tinggal, sehingga mereka layak dikatakan raja, dan mereka diberi banyak hal yang tak diberikan kepada kaum lain di masa mereka. Dan kali ini Nabi Musa menyuruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis, sekarang Palestina, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kalian menjadi orang-orang yang merugi." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Nabi Musa menyuruh kaumnya Bani Israel untuk berjihad dan memasuki Baitul Maqdis, tanah suci yang dahulunya adalah milik mereka di masa kakek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, di mana Nabi Yakub dan anak-anaknya serta semua keluarganya pergi meninggalkannya menuju ke negeri Mesir di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menetap tinggal di Mesir dan baru keluar meninggalkannya bersama Musa alaihissalam. Tetapi mereka menjumpai di dalam kota Baitul Maqdis suatu kaum dari orang-orang yang kuat lagi gagah perkasa yang telah merebut kota itu dan menguasainya. Rasa takut dan sifat pengecut mereka langsung muncul. Mereka berdalih mencari-cari alasan, seperti dalam firman Allah. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka telah keluar darinya, pasti kami akan memasukinya." Quran Surat Al-Maidah ayat 22. Citlah nyali mereka melihat musuh yang kuat dan bertubuh raksasa. Mereka tidak mau masuk menyerang ke dalam Baitul Maqdis, kecuali bila kaum tersebut telah keluar dari sana.
Ketika kaum Bani Israel menolak untuk taat kepada Allah dan menolak mengikuti rasulnya yaitu Nabi Musa alaihissalam, mereka digerakkan oleh dua orang lelaki yang telah mendapat nikmat yang besar dari Allah. Keduanya termasuk orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan takut terhadap siksaannya. Dua orang laki-laki itu berkata sebagaimana dalam firman Allah, "Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah." Mereka berkata, "Serbulah mereka melalui pintu gerbang kota itu. Bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman." Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Sebuah gelora semangat yang dikobarkan oleh dua orang laki-laki beriman dari kaum Nabi Musa. Namun sayangnya, Bani Israel tak bergeming. Mereka bersikukuh tidak mau masuk berjihad. Mereka malah membangkang dan menyuruh Nabi Musa pergi saja berjuang berdua dengan Tuhannya. Allah berfirman, mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Suatu sikap yang tidak saja pengecut, akan tetapi juga membangkang kepada Allah dan melecehkan nabinya. Melihat sikap mereka ini, kembali Nabi Musa menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bersujud memohon pertolongan Allah, sebab ia tidak punya daya menghadapi musuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban sekaligus menurunkan hukuman bagi Bani Israel. Mereka dihukum dengan tersesat di padang pasir selama 40 tahun, tidak tahu arah yang dituju dan tidak tahu di mana mereka berada. Allah berfirman, berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 25-26. Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsirnya bahwa Bani Israel tersesat selama 40 tahun. Mereka tidak bisa memasuki Palestina. Dalam masa itu pula banyak Bani Israel yang meninggal dunia. Dan di masa itu pula Nabi Harun wafat, lalu disusul dengan wafatnya Nabi Musa. Semua rentetan kisah ini Allah abadikan dalam Surat Al-Maidah ayat 20-26.